Oke, halo semuanya. Wow. Ini mau bilang welcome back agak susah ya, karena ini podcast pertama dari FST 2024. Excited banget. Bener Jadi, banget. yes. Jadi mungkin kita mau ngejelasin dulu tentang podcast kita mau apa atau perkenalan dulu nih, kayak enaknya. Mungkin dari tentang podcast ini tentang apa dulu kali ya. Oke, kalau boleh tahu tentang apa tuh podcastnya? Jadi kita kali ini bakal bahas tentang Mawapres bersama. Nanti kita kenalan dulu sama Kak Feli. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu kali ya, Oh, kita iya, siapa. Nanti audiensnya nggak tahu kita siapa, tiba-tiba ini mbak ngapain sih, so asik banget gitu kan. Jadi ada baiknya kita kenalan dulu. Mungkin dari siapa nih? Dari aku atau kamu? Dari kamu boleh? Oke, halo semuanya, aku Sekar Bestari. Kalau di FST aku biasa dipanggil Sugar. Aku dari edukasi. Dan aku sama Halo, aku Aurin dari Media Kreatif. Dan kali ini kita bersama dengan narasumber yang keren banget, yang pastinya luar biasa dan juga member FST. Mungkin boleh kenalan nih Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Sangat grateful ya dan very thankful dari teman-teman FST udah undang aku hari ini di podcast pertama ya. Betul banget. Jadi sangat happy. Mungkin aku kenalan dulu, namaku Felicia Hestiawan, biasa dipanggil Feli. Aku sendiri dari Teknik Kimia angkatan 2022 dan sekarang itu menjabat jadi ketua tim ICT gitu. Wah, ini kalau boleh bincang-bincang dulu nggak sih soal ICT? ICT itu apa sih Kak? Apa yang saya nih mungkin teman-teman yang dari organisasi luar tuh nggak tahu banyak gitu ya. ICT ini apa nih? Biasanya kan taunya media ada, terus litbang ada, tapi ICT kayaknya nggak semua organisasi ada deh. Boleh dijelasin nggak? Oke, jadi ICT itu sebenarnya sebuah wadah ya buat teman-teman kayak kalian yang masih staf muda itu untuk nantinya bisa ikut-ikut lomba atau berpartisipasi di berbagai rangkaian yang sifatnya itu prestatif, akademik maupun non-akademik. Jadi kita tuh pegang 3 pilar, ada yang FST juga sama-sama pegang sih, dari sosial, kewirausahaan sampai riset gitu. Jadi kalau misalnya dari staf muda teman-teman mau tanya sama kami kayak Kak, kita mau ikut lomba ini nih, terus kita butuh di pair up sama yang lain. Nah itu bisa banget tanya ke ICT. Jadi intinya kita kayak meningkatkan iklim prestasi di ICT, di FST gitu. Oke. Berarti ini yang membuat FST tuh spesial banget ya, karena Yes. sangat mendukung anggotanya untuk memiliki prestasi. Betul. Oke. Betul. Mungkin kita bisa tanya-tanya soal Mbak Felinya dulu kali ya, setelah kita tahu soal FST dan ICT juga. Mungkin Aurin ada pertanyaan? Oh iya boleh. Gimana sih Kak Feli kok bisa memutuskan untuk masuk FST? Oke, ini pertanyaannya udah deep ya. Iya, langsung. Baru awal udah dalam gitu ya. Langsung. Jadi sebenarnya dulu tuh ceritanya kan aku masih maba ya dulu ya, masih semester 1. Terus aku kayak mulai mapping nih, kayak aku pengen apa ya nanti ke depan, nanti organisasi apa yang aku pengen join, dan masih banyak lagi. Sebenarnya dulu tuh ada beberapa opsi, tapi memang dulu tuh FST tipe yang agak gercep ya sebenarnya, karena dia udah ngegait-gaitin maba itu dari FAS. Jadi zamannya aku tuh ada FAS, terus aku coba ikut. Dan emang dari dulu tuh aku tertarik dengan dunia riset gitu ya. Jadi dulu aku joinnya pun pas FGD tuh ke riset gitu. Terus akhirnya dapat banyak insight baru. Terus aku juga kayak ketemu sama salah satu ketua FST pas zaman itu tuh juga kayak keren banget, dan bahkan dia sekarang kerjanya juga di tempat yang bagus banget gitu. Terus aku mulai melihat bahwa oke, FST nih belong to me ya, karena kayak apa ya, secara value, secara lingkungan itu aku merasa kayak they really support every staff yang emang pengen mencoba untuk berprestasi gitu. Gitu sih. Dan aku juga lihat dari kating-katingku yang sesama Tekim itu juga di FST kok kayaknya berkembang banget gitu. Dan mungkin aku mention dikit ya sama Mbak Alda, itu salah satu yang dulunya aku lihat kayak aktif banget ikut lomba, dan dia juga ICT juga kan dulunya. Terus aku lihat kayak mbaknya seaktif itu ya, dan kating-katingku yang di Tekim tuh punya banyak banget prestasi, dan mereka tuh dari FST. Jadi that's why I choose FST gitu. Wah, keren banget. Tapi ngomongin soal kesibukan di awal tahun-tahun menjadi mahasiswa nih, kalau kesibukannya saat ini apa nih Kak, kalau boleh tahu nih Kak? Kesibukan saat semester 5 berarti ya. Iya. Sebenarnya kesibukan sekarang
banyak ya. Dari akademik, organisasi, terus juga ya banyak sih sebenarnya. Kayak mungkin secara akademik di Techcamp sendiri kita udah mulai proplit, terus juga akademik makin lama makin sulit ya. Oh, iya. Karena kan pasti gak semakin mudah, kalian pun juga pasti merasakan di semester 3 ada beda lah dibandingkan semester awal-awal gitu. Terus juga sekarang kan aku masih megang ICT juga, jadi masih kemarin salah satunya PIMClass itu yang salah satu aku juga coba kejar dan reach out teman-teman. Kemudian paling sama beberapa lomba yang memang aku lagi ikutin kemarin-kemarin sih, kayak submit abstrak lah, atau mungkin siapin presentation deck, dan masih banyak lagi. Jadi kurang lebih gitu sih kesibukannya. Oke, ini agak sedikit relate kali ya sebagai mahasiswa semester 3 yang mulai kaget nih Kak. Soalnya kan semester 1 tuh beneran yang santai, kita bisa keliling Tembalang, scroll-scroll TikTok cari rekomendasi tempat makan Tembalang kayak gitu-gitu. Tapi begitu semester 3 langsung Juar gitu ya. langsung wah, kagetnya luar biasa ini sih. Terus mungkin kalau kita boleh tanya-tanya soal lomba-lomba yang baru-baru ini diikutin gimana Kak? Boleh spill gak? Lomba ya, lomba yang baru-baru ini mungkin baru banget yang kemarin sih aku ikut kayak Apekias Challenge gitu di Chiang Mai, Thailand. Oh, wow. Terus ya udah sih itu mungkin lomba akhir-akhir ya, sama mungkin sebelum aku masuk ke semester 5 sibuk buat persiapan mau presi kemarin karena seleksinya cukup ribet ya, full semingguan gitu. Wow. Ini sangat linear berarti ya dengan apa yang akan kita bahas nanti ya. Benar. Ini dari wajah-wajahnya tampaknya Aurin nih banyak banget pertanyaan nih Kak. Mungkin Aurin mau nanya nih. Silakan. Aku boleh nggak sih Kak dibagi tipsnya, kan tadi banyak banget udah kegiatan yang Kakak ikutin. Itu pasti pusing banget ya Kak buat ngelakuinnya. Nah, sebenarnya bentuk kesulitan-kesulitan yang Kakak alami selama itu bagaimana dan gimana sih Kakak cara ngehandle-nya? Oke, jadi memang kan pasti ya kalau misalnya kita berani ngambil sesuatu, it means kita harus responsibel terhadap itu. Dan sebenarnya punya job di organisasi, ikut lomba, itu sebenarnya bukan hal yang menggembirakan. Menggembirakan kalau menang, kalau kita accomplish something. Tapi hal buruk atau hal sulitnya adalah gimana caranya kita tetap manage dan bisa 100% all out di hal itu. Dan menurutku itu hal yang sulit gitu, karena memang aku join di banyak organisasi dan juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya ya selama kurang lebih 5 semester ini. Dan memang kendalanya pasti di waktu, karena satu hari kita cuma punya 24 jam. Terus juga kita akademik full di kampus, apalagi kita anak-anak teknik banyak laprak gitu-gitu ya. Dan itu juga salah satu yang menyulitkan aku. Tapi ada satu hal yang aku selalu pegang dalam prinsip hidup aku adalah terus all out whatever happens gitu. Jadi aku selalu belajar untuk kalau misalnya aku punya sesuatu yang aku pengen join, it means aku harus kasih 100%. Dan itu juga yang aku pelajari bahwa it's okay untuk mungkin hari ini kita capek, hari ini kita lelah, hari ini kita bisa burn out, tapi nextnya saat kita accomplish something, we will look back kayak udah banyak banget yang aku kerjakan dan it's a very good things gitu. Dan mungkin kalau dari aku sendiri tipsnya terus bisa atur waktu dengan baik, karena aku jujur sering pakai kayak Google Calendar untuk hari-hari penting yang mungkin sometimes aku bisa lupa. Terus juga setting goals, menurutku itu penting, kayak in a month, in a year, kamu mau accomplish apa, kamu punya target apa. Jadi menurutku itu hal yang penting sih, karena dengan adanya itu jalan atau track itu tuh lebih terarah dibandingkan kita nggak ngelakuin sama sekali gitu, kayak yaudah terima aja semua job tapi kita nggak manage dengan baik. Dan mungkin yang kedua, try to be focused on something, kayak kalau kamu lagi ngerjain akademikmu, fokus satu hal itu, kerjain 100%, baru kerjain yang lain. Karena menurutku ya kalau misalnya kita fokus tuh justru kita bisa kelar kayak kerjaan PR tuh dalam 1-2 jam doang, kayak gak lama-lama gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak ke distract, gak bisa, kayak ini susah banget, ngeluh, nah itu bakal jadi lama. Jadi itu sih mungkin kalau dari aku. Oke, ini kan tadi udah sempat di-spill ya soal manajemen waktu dan sebagainya. Aku tuh punya temen dari teknik kimia juga yang kadang tuh aku tuh suka agak sedikit ngeluh bilang teknik kimia tuh sibuk banget, kayak ini laprak ini, percoba praktikum ini, praktikum itu, dan banyak banget. Jadi mungkin aku mau nanya nih, kalau misalnya tadi sempat disinggung manajemen waktu yang 1 bulan, 1 tahun dan sebagainya, kalau day to day basis tuh gimana sih Kak manajemen waktunya?
biar gimana caranya kita tuh sibuk akademik dengan tetap mempertahankan akademik kita itu, terus juga ikut lomba, terus ikut organisasi. Itu manajemen waktu day to day-nya gimana sih? Oke, kalau day to day sebenarnya aku tuh dulu suka banget bikin planner harian, sering banget bikin. Tapi lama-lama aku merasa itu kayak apa ya, trigger aku. Karena if one of the to-do list itu nggak accomplish, itu bakal affect aku banget. Kayak gue nggak ngerjain ini nih, parah banget dan segala macamnya. Tapi at least in a one day aku selalu targetin ada hal-hal yang emang aku harus selesaikan, dan aku selalu jaga skala prioritas gitu. Jadi kalau misal di hari ini ternyata aku ada due date nih untuk PR atau mungkin pekerjaan-pekerjaan kayak biasa lah ya, kita tugas akademik, pasti aku selalu utamain karena menurutku akademik harus jadi nomor satu. It's a big responsibility dari kita kepada orang tua kita yang udah membiayai. Jadi akademik selalu jadi pertama in every daily basis of my life. Kemudian cara aku juga adalah baru yang kedua itu organisasi sama lomba. Jadi benar-benar harus dijaga sih. Dan karena aku juga sering pakai Google Calendar ya, jadi aku juga suka taruh kayak di hari ini aku ada meeting nih, ketemu contohnya sama Sugar gitu ya, atau mungkin hari kedua meetingnya sama Auren dan masih banyak lagi. Jadi aku selalu belajar untuk manage waktuku dengan Google Calendar. Dan mungkin aku juga punya WA untuk diri sendiri ya. Mungkin kalian juga jelas. Nah itu kan biasa notifnya selalu pop up dan aku pin juga. Jadi aku tulis hari ini harus ngapain aja yang aku harus kerjain kayak gitu. Oke, berarti memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Betul, ya. Wah, betul, luar betul. biasa. Mantap banget. Dari Auren sendiri nih, Kakak kalau boleh tahu manajemen waktunya udah bagus belum nih? Pertanyaan sensitif ya. Iya, karena jujur aku sendiri manajemen waktunya masih ngerasa kurang banget sih Kak. Aku mungkin sama kayak Mbak Feli juga, aku tuh kayak semua diambil, aku ikut kegiatan A, B, C, D, tapi di kemudian hari aku ngerasa kayak agak sedikit burn out gitu-gitu. Dan sebagai orang dengan mahasiswa dengan semesternya sama, mungkin orang juga merasakan hal itu. Betul banget. Oke. Terus ini kan kakak sebagai orang yang super sibuk dan mengikuti banyak kegiatan gitu ya kak. Nah kan timbul di kalangan teman-teman kita biasanya kayak ngapain ikut ini itu kebanyakan, buang-buang waktu aja. Bahkan pendapat orang-orang juga mahasiswa itu harusnya IPK-nya 4 gitu, prioritasnya itu. Nah gimana pendapat kakak terkait hal tersebut? Oke. Sebenarnya dilabelin sebagai orang yang super sibuk tuh menurutku bukan hal yang baik ya. Karena sometimes orang-orang jadi kayak agak sulit mau reach out kita gitu loh. Tapi menurutku dibandingkan super sibuk, I think ya aku cuma berusaha untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin aja sih. Sama juga menurutku kalau kayak ada orang yang nge-labelin bahwa mahasiswa tuh harus IP-nya 4 gitu ya. Lebih dari 4 nggak ada lah ya. Saya kayak harus 4 full. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku nggak pernah matokin angka ya. Tapi yang aku lakuin adalah beneran lakuin bagianku dengan baik di akademik dan juga di responsibility lain yang aku pegang gitu. Jadi kalau semisal ada orang yang kayak nge-labelin, lo ngapain sih ikut ini, lo ngapain sih ikut itu, kayak lo nggak bisa diem sebentar ya. Nah menurutku itu justru kayak sebenarnya aku berani ngambil sesuatu tuh karena aku tahu aku bisa, dan aku bisa responsibel atas hal itu, makanya aku ambil. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, pasti aku kasih tau alasannya. Kayak setiap aku ikut sesuatu, aku punya tujuan dan goal sendiri. Jadi kayak contohnya aku ikut FST. Kenapa aku mau jadi Katim ICT? Karena aku mau teman-teman dari staf muda tuh juga bisa ngerasain loh hal yang aku dapetin benefitnya saat aku ikut FST. Dan aku pengen kayak kalian tuh belajar bahwa kuliah tuh nggak cuma sekedar belajar, organisasi and that's it, tapi ada banyak banget hal di luar sana yang bisa kalian explore gitu. Dan kalau misalnya orang lain melabelkan aku seperti itu, I think that's okay, karena kan setiap orang punya pandangan masing-masing ya atas orang lain. Jadi kalau misalnya menurutku sendiri, it's okay selagi kita masih bisa maintain waktu kita gitu. Cuma untuk kayak IP harus 4 dan it's 100% akademik, menurutku juga bukan hal yang baik, karena nantinya kan di pekerjaan kita bakal ketemu banyak orang, kita ketemu orang yang mungkin tidak selinear dengan major kita dan masih banyak lagi. Dan menurutku itu bakalan menjadi hal yang sulit gitu kalau semisal dari sekarang kita nggak mencoba untuk open
terhadap opportunity di luar sana. Kayak contohnya kalian ikut FST, kalian ketemu banyak teman-teman dari major lain. Itu kan kalian belajar kan kayak oh ternyata gini loh, mereka tuh belajar ini, aku belajar itu. Gimana caranya menyeimbangi, menyelaraskan, sampai mungkin nanti ada teman-teman yang ikut lomba bareng, Tekom sama Elektro lomba bareng nih, atau RC sama Tekom ikut lomba. Kayak itu kan sebenarnya salah satu kolaborasi yang kita nggak pernah pikirin, tapi it can happen gitu, it's possible gitu. Jadi menurutku gitu sih. I'm not 100% akademik, tapi tetap akademik sebagai prioritas. Oke, bener-bener banget. Aku juga setuju banget. Mungkin alasan aku sama mungkin Aurin juga dan teman-teman staf muda waktu masuk FST tuh karena ada kata-kata studi tekniknya. Jadi pasti awalnya kami tuh mikir, oh kita bisa belajar, kita bisa ngejar akademik bersama dengan orang-orang yang satu visi. Jadi dan turns out itu benar gitu loh. Banyak banget teman-teman yang sangat kita bisa look up to gitu loh Kak. Bahkan kayak staff Alingnya juga keren-keren banget. Terus ketua Hokage dan bundanya tuh yang luar biasa banget. Dan ini tadi sempat ke-spill dikit nih soal lomba-lomba. Biasanya Mbak Feli tuh dapat info lomba tuh dari mana sih Kak? Soalnya kan kalau aku sendiri biasanya nyari kayak di akun-akun IG gitu. Cuma kadang nggak tahu kan akun IG itu beneran lombanya kita bisa percaya atau gimana. Soalnya apalagi kadang lomba tuh yang minta foto KTM, minta ini. Jadi menurut Kak Feli sendiri informasi-informasi lomba tuh biasanya didapat dari mana? Oke, jadi info lomba menurutku pasti yang pertama biasa dari sosmed ya. Dari Instagram tuh saya banyak banget. Tinggal gimana caranya kita pintar-pintar aja milih lomba yang sesuai sama yang kita pengen gitu. Itu penting pertama, sering lihat. Terus juga info lomba by ICT itu ya yang suka dikirim Mas Ferdi, ya Mas Yusril sama beberapa dari teman-teman ICT. Itu juga sebenarnya bisa kalian lihat juga. Tapi sebenarnya ada lagi hal yang sangat aku syukuri, karena aku cukup berelasi dengan banyak teman-teman yang mungkin di luar Tekim dan juga di luar FST gitu ya. Nah justru aku tuh banyak juga dapat info lomba dari mereka gitu. Kayak salah satu lomba yang kemarin aku ikutin itu aku taunya dari temanku ya FST juga, namanya Mas Ikeda gitu ya. Kita bareng lombanya. Nah aku tuh taunya dari dia gitu. Jadi menurutku selain kita coba lihat-lihat di Instagram, di sosial media, kita juga harus pinter jalin relasi. Karena biasanya dari mulut ke mulut. Contohnya ada orang A tanya, ada nggak ya anak teknik komputer atau teknik arsitek yang kamu kenal dan bisa diajak lomba. Nah dari sana kalian bisa aja diajak gitu. Jadi sebenarnya menurutku sosmed penting, tapi relasi itu juga penting. Karena aku juga cukup banyak dapat info lomba tuh dari teman-teman sekitarku juga yang di luar departemenku kayak gitu. Keren banget sih. Aku juga sempat ikut lomba sama salah satu teman dari teknik kimia, anggota FST juga yang agak sedikit unexpected karena aku nggak tahu kalau ternyata teknik komputer dan teknik kimia itu in a way bisa bisa bersatu. Iya, karena pasti kan kalau komputer mungkin sama elektro deket atau teknik kimia sama lingkungan deket. Jadi kalau komputer dan kimia itu agak unexpected sedikit gitu ya. Mungkin dari Aurin nih ada pertanyaan? Kan dari jadi kan di FST ini kan udah banyak banget nih yang ngikutin banyak lomba, bahkan dari luar FST pun juga banyak yang ngikutin lomba ya nih Kak. Gimana sih cara Kakak buat menyusun rencana strategis buat cara menangin lombanya ini, terus gimana cara memilih tim yang benar, terus persiapannya kayak gimana? Oke, nah mungkin ini juga banyak teman-teman yang sering nanya ya, kalau misal aku lagi di chat gimana caranya Kak biar ikut lomba terus punya tim yang benar dan lain-lain. Pertama pasti relasi ya, itu udah menurutku udah hal yang sangat penting. Dan yang kedua tuh karakter, karena aku bukan tipe orang yang suka bekerja sama dengan orang yang super pintar atau mungkin dia super OP di departemennya, tapi aku lebih suka bekerja sama dengan orang yang mau bekerja keras bersama. Dan menurutku itu yang penting. Setiap kita kan pasti punya preferensi masing-masing ya dengan orang siapa yang kita mau ajak kerja sama dan lain-lain. Nah kalau aku tipenya yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ikut lomba pasti aku coba mapping, oh lomba ini cocoknya aku ajak siapa ya, atau mungkin oh lomba ini aku kayaknya bisa kerja sama orang yang kayak gini nih. Nah itu aku coba. Jadi it's not easy tapi it's worth to try. Kayak memang akhirnya jadi trial and error, karena dari serangkai lomba yang aku ikut nggak semuanya menang. Banyak yang kayak dari abstract selection doang aku udah nggak menang, nggak lolos atau nggak lolos gitu lah ya seleksinya. Dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya itu bukan yang kayak sebuah hal yang harus kita
sesali gitu, karena justru itu kayak menjadi sebuah evaluasi mungkin, atau dari kita yang salah, cara kita mungkin nge-treat mereka atau cara kita berkolaborasi dengan mereka mungkin yang salah. Jadi menurutku pertama harus tahu preferensi orang yang kita pengen dan dia pengen tuh seperti apa. Jadi saat jalan tuh bukan dengan ego masing-masing lagi, tapi ego bersama yang emang pengen setting goals. Kemudian yang kedua, mungkin dari sebagian teman-teman juga tahu kalau misal kita ikut lomba, mungkin karena aku seringnya paper ya, in the end finalnya itu kita pasti ada presentasi. Nah sebenarnya presentasi itu nilainya yang besar gitu. Jadi kalian kan pasti datang offline atau mungkin menyediakan waktu online untuk presentasi gitu kan. Nah aku tuh selalu belajar untuk kalau presentasi cari cara untuk bisa jadi agak sedikit beda dibandingkan kelompok lain. Kemudian yang kedua, beneran harus serius buat pas presentasi. Karena kalau semisal papermu bagus, prototipemu bagus, tapi kamu nggak bisa menjelaskan, apa yang kamu jelaskan nggak relate ternyata, itu bakal jadi gagal total gitu. Jadi jangan sampai kalian sia-siain effort kalian selama ini, tapi pas presentasi justru langsung loss, turun dan segala macam. Jadi practice and practice, trial and error it's okay, but it's worth to try gitu. Gitu sih. Kejawab gak nih tipsnya? Kejawab banget sih. Ini sangat lengkap ya, sangat pasti benefit banget buat teman-teman semuanya, sangat insightful juga. Ngomong-ngomong soal dunia perlombaan ini, sebagai orang yang hitungannya cukup awam ya dengan lomba-lomba ini, menurut Kak Feli sendiri lebih baik untuk memulai itu lomba jenis apa, dan bagusnya tuh kayak lomba yang individu atau per tim gitu sih Kak. Soalnya kan pasti tiap lomba baik itu individu atau kelompok tuh punya problemnya masing-masing kan. Nah untuk seorang yang baru mulai kayak aku contohnya, itu cara terbaik untuk mulainya tuh gimana? Oke, mungkin caranya dari nyari info dulu ya. Itu udah yang paling penting. Kayak kalian tuh sebenarnya masuk kampus pengen ikut lomba yang seperti apa sih? Kalau aku kan jujur emang balik lagi kayak ke arah riset, ke arah penelitian. Jadi aku seringnya ikut lomba yang basicnya kayak paper, poster. Jadi ngarahnya paling ke esai, KTI, terus juga paling kayak ya pokoknya sekitar itulah ya, bahas penelitian, bahas riset. Nah tapi kan setiap orang pasti beda goalsnya dong. Ada yang meskipun kayak aku dari Tekdus, tapi aku pengen ikut lomba yang BPC nih, business plan competition, dan banyak lagi yang lagi diselenggarakan juga ya sama technopreneurship. Nah setiap orang kan beda ya goalsnya. Nah kalian harus fokusin di hal itu. Kayak pertama setting goals, aku di selama perkuliahan ini pengen nyoba hal yang beda nih, atau hal yang selinear banget sama departemenku. Nah itu yang harus mulai di setting dari sekarang. Nah infonya dapat dari mana? Sebenarnya banyak banget lomba yang mungkin kalian nggak denger tapi it's worth to try. Dari company, dari universitas, atau mungkin dari sesama kampus gitu. Itu banyak banget. Jadi jangan pernah malas untuk searching. Kemudian untuk nyobanya sendiri aku nggak pernah membatasi sih. Kalau kalian mau nyoba individu dulu, that's okay. Mau nyoba langsung kelompok juga, that's okay. Tapi balik lagi tergantung ke karakter masing-masing ya. Ada orang yang pengennya aku harus menang, aku pokoknya harus juara 1. Nah kalau masih setting goals yang seperti itu, menurutku better untuk ikut yang individu. Karena kalau misalnya individu, kita nggak yang harus bekerja sama dengan orang lain, nggak harus banyak campur tangan dengan orang lain dan segala macam. Jadi udah sendiri aja, kita yang tahu kita mau apa, kita tahu akan seperti apa jadinya. It's better untuk ikut yang individu. Tapi kalau misalnya kita ternyata punya temen yang sevisi, semisi, kayak gue juga pengen deh ikut ini, kayaknya coba yuk. Nah itu menurutku sangat rekomen untuk kelompok, karena kan pertama pemikirannya banyak dari macam-macam. Sebenarnya dengan banyaknya pemikiran tuh bukan jadi hal yang minus ya, justru jadi hal yang plus gitu, kayak jadi benefit juga untuk kita, karena nantinya yang kita tulis atau kita buat itu bakal hasil dari pemikiran banyak orang yang ternyata memperhatikan aspek yang mungkin kita nggak kepikiran, mereka kepikiran gitu. Jadi menurutku gitu sih mulainya. Sama kalau misalnya kalian, kalau kan fokusnya di penelitian ya, atau paper, nah itu bisa coba dari esai dulu ya menurutku. Karena kalau KTI kan kita perlu penelitian, perlu ninjau seberapa besar nih kuantitas atau efisiensi dan lain-lain. Jadi menurutku kalau misalnya kalian tertarik dengan paper, coba ikut esai dulu. Tapi kalau kalian sukanya kayak case, kalian bingung nih kalau mikir inovasi sesuatu, ikut case release atau kayak business case. Itu kan dia punya case-nya sendiri ya. Terus ada juga kalau kalian tertarik dengan geothermal, itu juga banyak lomba-lomba yang geothermal case yang memang case-nya seputar itu. Jadi
banyak kok sebenarnya lomba, tinggal di-explore aja dari kita sendiri. Memang harus dari diri sendiri sih, baru nanti bisa dijalanin. Oke, keren banget. Ini sebelumnya aku agak penasaran dikit sama jawaban dari Kak Feli. Mungkin sebelum Alkin lanjut lagi. Oke. Jadi tuh kalau misalnya kita milih tim nih untuk lomba yang berkelompok, itu better yang menurut kita cocok atau yang kita yakin kita bakal nyaman kerja sama mereka? Oke, jawabannya harus hati-hati nih Oh, ya. iya. Karena menurutku bisa aja kedua hal yang kita pengenin dari orang itu kita dapet. Jadi secara karakter dan secara kepentingan dia di dalam lomba ini. Karena menurutku gini, kalau semisal kita sama dia karakternya oke banget, tapi gak linear gitu loh. Kayak lomba ini tuh bukan untuk kita berdua, let's say gitu ya. Nah itu juga akan menjadi hal yang menyulitkan. Jadi mungkin bisa diakalin dengan oke, kayaknya dia cocok, aku mau coba approach, mau coba cari tahu lebih lanjut tentang dia nih, pengennya apa ya sebenarnya, kayak tertarik gak ikut lomba dan gimana kinerjanya dia. Karena ada orang yang kayak, ih gue menggabu-gabu banget pengen lomba, alhasil setelah diajak kinerjanya syung gitu. Nah itu kan bahaya ya untuk tim gitu. Bener. Jadi menurutku penting untuk keduanya kita tahu, karena kalau misalnya kayak oh yaudah dia cuma cocok doang nih untuk kita ajak, tapi kita nggak tahu kinerjanya dia kayak gimana dan lain-lain, itu akan memperhambat kita juga. Tapi kalau semisal dia ternyata emang pengen ikut dan juga ternyata cukup linear, baru bisa kita ajak. Jadi memang sulit ya, dan ya it's okay kalau misalnya kalian awal-awal pengen kayaknya dia cocok, gue ajak dulu deh, nggak apa-apa. Justru kan dari situ kan kalian kayak tahu ya, oh ternyata dia cara kerjanya gini, kalau nggak cocok mungkin next time bisa cari yang lain kayak gitu. Jadi memang full of trial and error ya, mungkin gitulah kayak coding atau kayak apa Arsi ya, garis-garis suka melencong segala macam. Ini aku mencoba merelatekan dengan major kalian ya. Nah semuanya butuh trial and error, memang tidak mudah dari awal. Dan mungkin aku juga take note sedikit, aku bisa diconsider as a lucky person. Karena dulu pas aku zaman-zaman semester 2 tuh aku diajak juga sama salah satu pembimbing di Tekim, ada Mbak Nurul juga saat itu. Wah. Kita juga pernah ikut lomba bareng ya sama Mbak Nurul aku dulu. Nah kita tuh di pairing dengan orang-orang yang emang sama-sama pengen ikut lomba dan mungkin sama satu major juga ya di Tekim, jadi lebih relate gitu. Nah itu aku di pairing dengan orang-orang yang seperti itu, ganti-ganti pasangan, nyoba yang sama ini sama itu, sama-sama Nurul juga kemarin coba ikut lomba, dan alhasil aku jadi ngerti gitu, oh caranya menangani orang dengan karakter seperti ini tuh kayak gini ya, supaya nantinya hasil yang dapetin bisa optimal. Karena kan capek ya kalau misalnya kita kayak kita yang kerja sendiri, dia nggak kerja tapi menangnya bareng, kan kayak epet gitu ya, pahit gitu. Merasa apa tidak nih? adil gitu Tidak ya, Kak. adil gitu. Tapi pas hadiah bagi dua, bagi dua. Jadi itu sih hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi trial and error itu pasti, dan menurutku itu worth it untuk dicoba. Gitu sih. Oke, mungkin dari Alvin ada pertanyaan? Mungkin dari aku tadi mau lanjutin itu juga, boleh? Boleh. Ya, Kita agak menggali ya. Silakan menggali. bener. Gimana caranya kakak bisa bangkit dari kegagalan-kegagalan yang sebelumnya dirasakan gitu, Kak? Aduh, deep banget ya. Langsung. Mungkin aku agak flashback sedikit kali ya. Saat aku SMA. Jadi aku SMA tuh udah lumayan sering ikut lomba-lomba juga, tapi lombanya tuh bukan riset, finance, toko coba, bisnis ku coba. Jadi arahnya malah lebih ke ekonomi gitu. Karena dulu aku dapet coach yang keren banget. Dia sekarang kerja di kementerian gitu. Terus dia memang dia anak FE BUI dulunya gitu. Jadi dia alumni, terus dia kerja jadi guru di sekolahku. Terus dia bangunlah sebuah inkubator, namanya tuh Title League 3 Teladan Inkubator, nama sekolahku. Jadi awalnya tuh aku dulu sering ikut lomba, memang diajak sama kakaknya juga gitu kan, kayak merasa kayak kita satu prinsip nih. Terus aku juga diajak pairing dengan teman-teman yang lain, dan sebenarnya saat SMA itu aku banyak banget kegagalan. Bisa aku bilang lebih banyak gagalnya dibandingkan menangnya. Apalagi kan aku ikut coba lomba yang kayak debat competition. Itu aku juga kayak pembahasannya politik, sosial, yang aku sebenarnya nggak belajar gitu ya di SMA. Tapi banyak banget sebenarnya kegagalan-kegagalan yang akhirnya membentuk aku jadi Felicia yang seperti ini. Kemudian juga dulu pas ya SNM-SBM, zaman-zaman UTBK lalala itu ya, itu juga aku mengalami banyak kegagalan gitu ya. Jadi aku tahu betul tentang diriku, bagaimana caranya aku bangkit dari hal-hal yang mungkin menyulitkan dan gagal-gagal yang membuat aku kayak
worth it gak ya untuk aku coba lagi next time kayak gitu. Jadi itu mungkin sedikit cerita ya. Kemudian masuk ke Univ, sebenarnya kayaknya dulu aku coba-coba lomba juga banyak yang gagal sih, kayak sampai sekarang pun nggak semuanya kok menang gitu. Kan nggak mungkin ya kita selalu menonjolkan kesedihan kita. Gila guys, gue nggak lolos abstrak, kan nggak mungkin kayak gitu ya kalau di Instagram. Makanya kan yang ada di Instagram atau di sosial media tuh only about happy things. Tapi orang nggak tahu di belakang itu banyak loh sebenarnya hal-hal yang buruk tuh udah terjadi gitu. Sebenarnya pernah salah satu turning point atau turning point aku gitu ya, kenapa akhirnya aku bisa bangkit lagi itu kayaknya zaman-zaman setelah aku ikut bimbingan dari kampus sama salah satu mas yang di Tekim juga ya. Nah itu tuh aku mencoba lagi kan dari awal kayak ikut lomba sendiri lagi tanpa dibimbing. Kemudian aku ikut PKM juga, pas itu aku gagal gitu. Aku gagal PKM, so aku juga gagal P2MW, baru akhirnya coba PMW gitu. Itu aku beneran sedih banget gitu, karena aku ngerasa kayak kok saat aku nggak dibimbing, saat aku mulai berjalan dan bergerak sendiri kok aku gagal ya gitu. Tuh aku sempat sedih banget sih, itu kayaknya zaman-zaman lagi capek akademik juga, terus kayak lagi susah juga gitu. Jadi berasa kayak kok apa yang aku lakukan dan effort yang aku berikan tuh kayak gagal gitu. Tapi akhirnya ada satu momen dimana aku kayak iseng buka-buka galeri, terus aku kayak lihat-lihat yang udah aku lakuin sebelumnya. Aku kayak bilang sama diriku gitu kayak, you've done a great job gitu. Cuma memang namanya hidup pasti ada musim kan. Tapi namanya musim pasti berlalu gitu. Dan aku merasa mungkin itu adalah musim dimana aku harus belajar lebih banyak dan menggali diriku dan orang lain di sekitarku gitu. Jadi itu salah satu hal yang membuat aku jadi mau belajar dan benar-benar harus dari awal banget nih aku start lagi. Everything that I've ever started before, aku belajar lagi dan beneran mencoba dari dalam kayak gimana cara buat paper lebih baik, berkolaborasi dengan orang lebih baik tuh aku belajar lagi dari awal. Jadi ya yang pasti aku udah mention juga ya, trial and error itu udah pasti sering, tapi it's worth to try gitu. Kayak sekarang pun jadi lebih stable, kalau ikut apa udah tahu, oh triknya kayak gini nih, ternyata udah tahu gimana mappingnya dan masih banyak lagi. Oke, berarti dengan usaha yang sekeras ini dan sekeren ini itu membuahkan hasil yang luar biasa, karena Mbak Feli ini termasuk salah satu Mawapres ya. Ini bagian yang sangat ditunggu-tunggu judul dari podcast kita hari ini, Mawapres. Jadi kalau boleh tahu nih, gimana sih perjuangan Kak Feli untuk jadi bagian dari Mawapres di Undip, kalau boleh diceritain? Oke, sebetulnya Mawapres tuh nggak pernah menjadi mimpiku ya, karena buatku itu sangat jauh dari yang aku pernah ekspektasikan. Aku masuk kuliah emang ya udah pengen produktif, pengen coba organisasi, pengen berelasi, pengen ikut lomba. Itu pun kayak at least gue ikut lomba 3 kali deh di kuliah gitu, atau sekali, yang penting ada yang menang gitu. Dulu tuh cuma kayak gitu goalsnya. Tapi memang aku sering dengar soal Mawapres tuh dari ciciku gitu ya. Ciciku kan udah kuliah lama sebelumku, dan dia kayak cerita-cerita gitulah, ada temennya yang jadi Mawapres dan masih banyak lagi. Dan aku merasa itu kayak very far from what I've expected gitu. Kayak ya udahlah, ya udah Mawapres silakan gitu. Aku kayak nggak merasa I belong to those competitions gitu, karena Mawapres kan salah satu kompetisi juga ya. Kemudian akhirnya karena di tahun itu sebenarnya agak ada perbedaan gitu. Jadi biasanya pemilihan Mawapres itu di tahun dimana memang akan dipilih. Jadi kalau aku tuh calonnya tuh sebenarnya untuk Mawapres 2025 gitu. Jadi yang sekarang itu kan 2024 kan, cuma dimajuin nih sama Undip supaya kita lebih prepare setelah dapat dari fakultas. Nanti itu bakal dilombain lagi semuanya, juara 3-3-nya itu ke Univ, baru nanti dapat 1 yang terbaik. Nah di tahunnya aku itu dicoba lah itu trial and error gitu kan, di trial nih kita. Nah sebenarnya aku nggak pernah expect akan secepat itu. Jadi aku diajak sama guruku, dosenku, jadi guru ya, dosen, untuk coba dong Mawapres gitu, dari Tekim dulu gitu kan. Terus kayak kapan gitu kan. Ternyata dikasih taunya tuh kayak sekitar hamin seminggu sebelum deadline. Itu kayak udah harus siapin ini. So kayak secepat itu. Masa kan banyak kan yang perlu kita siapin, dari capaian unggulan, apa yang udah kita lakuin sebelumnya. Kemudian GK itu kan kayak gagasan kreatif ya. Mungkin kalau nanti teman-teman coba research lagi soal Mawapres, sama bahasa Inggris itu juga harus dilatih. Harus bikin video gitu. Aku kayaknya ada deh kayak hampir
60 teks. Oh my god. Nggak jadi nih video bahasa Inggris gitu. Jadi memang pas itu mepet banget. Dan aku tuh memang setelah UAS semester 4 tuh plan kan seminggu tuh pengen libur nih di Tembalang dulu baru nanti balik. Ternyata seminggu itu terpakai untuk seleksi Mawpres. Jadi kayak apa ya, bukan suatu kebetulan ternyata aku ambil 1 minggu untuk libur dulu gitu. Ternyata itu untuk kegiatan Mawpres gitu ya. Dan akhirnya aku coba prepare pun aku deadlineer banget ya. Mama ini salah satu weakness aku. I'm a very deadlineer person. Aku tuh kayak selalu ngirim tuh 2359, 2300, jadi semepet itu. Karena ya kayak aku merasa aku gak prepare gitu, kayak ini bentar banget, so aku harus nyiapin apa ya, kayak abstrak, terus CU-nya aku harus nentuin, oh ternyata aku lomba ini yang perlu dimasukin, ini yang poinnya gede, itu tuh banyak banget tips and triknya gitu. Nah akhirnya nyoba lah gitu kan untuk join, terus seleksi itu juga salah satu seleksi paling seram yang pernah aku rasakan. Karena kayak itu apa ya, dibandingkan lomba-lomba yang aku pernah ikutin sebelumnya yang memang secara kelompok, ini aku ngomong soal individuku sendiri gitu. Kayak I'm not trying to be arrogant, gak boleh sombong, but you're confident on what you've done. Dan itu menurutku sulit. Kayak gimana ya orang melihat karakterku, capaianku, dan juga apa yang udah aku lakukan itu secara bersamaan. It's a very hard things gitu. Dan apalagi kita diuji kejujuran dari lomba yang kita pernah lakuin. Kamu ikutnya lomba apa ini? Di mana? Coba cari di Instagram, ada nggak akunnya kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar melatih aku di saat itu, melatih mental, melatih berbahasa Inggris tuh 2 kali aku tag video, ngulang hampir 60 sampai 80 kali, aku lupa di galeriku sampai penuh banget. Dan it's a very kayak apa ya, maraton. Selama 3 hari berturut-turut aku begadang, aku latihan presentasi itu juga lama banget gitu ya, karena kayak aku takut orang-orang yang mungkin bukan dari Tekim ngerti nggak ya apa yang aku omongin kayak gitu. Jadi itu salah satu ya battle yang akhirnya terselesaikan, tapi belum selesai juga sih karena masih ada seleksi lagi. Wah, bener-bener gitu. ini ya banyak banget tahapannya ya kan. Sangat banyak. Tapi it's worth to try. Jangan sampai kayak takut banget, kayak ribet banget. Enggak, semua orang has their own rights to do this. Kayak menurutku jangan sampai kalian melewati ini bahkan. Kayak itu sesuatu yang aku gak pernah expect. Kayak kan ada ya kelas Mawpres sekarang, aku gak pernah ikut karena aku gak pernah projecting myself untuk melakukan itu. Tapi ya memang ya God's grace, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dibukakanlah jalannya gitu. Gitu sih. keren banget. Mungkin setelah kakak lewatin tahap-tahap itu, boleh di-share apa aja sih yang misalnya kalau teman-teman sekalian pengen mencalonkan diri jadi Mawapres, apa aja yang perlu disiapkan dari awal? Oke, yang perlu disiapkan pastinya ini sih soal yang mau kalian coba, atau kayak prestasi apa sih sebenarnya yang kalian pengen capai gitu. Karena Mawapres itu bukan soal seberapa banyak lomba yang kita coba ya. Karena ada maksimalnya juga, kayak kompetisi itu cuma boleh maksimal 3-4. Sisanya mungkin kayak voluntary, kamu pernah jadi pembicara atau pernah megang organisasi dan lain-lain. Jadi kalau kalian lihat borangnya tuh seribet itu. Jadi kalau misalnya kalian memang serius ya untuk projecting diri kalian menjadi Mawapres, silakan coba lihat dan kepoin sebanyak-banyaknya soal Mawapres. Tanya sosial-sosial, tanya ke Mawapres sebelumnya, tanya aku juga boleh, meskipun aku mungkin nggak 100% tahu juga ya. Terus juga mulai ini sih kayak dari sekarang tahu kalau misalnya aku terpilih, what the next thing you want to do gitu. Karena ada orang yang hanya mau jadi Mawapres only for fame, atau ada orang yang mau menjadi impact. Dan menurutku itu it's a very whole different things dan a whole different story. Karena kalau misalnya kita accomplish something untuk kayak dipuji, gue di post di GFST, happy banget bray. Nah beda ya sama orang yang kayak oke, aku jadi Mawapres, I have this title, I need to responsible for it. Nah itu beda banget. Jadi menurutku itu hal yang perlu disiapkan. Pertama memang pastinya teknis ya, lihat borangnya, lihat apa yang kalian harus lakukan, projecting yourself. Kayaknya aku harus ikut lomba ini, atau mungkin aku perlu ikut voluntary ini dan lain-lain. Tapi jangan lupa di Mawapres, it's not only about your accomplishment, tapi it's all also about your personality. Karena itu yang justru nilainya sangat besar. Sejujurnya pas aku di teknik seleksi itu banyak teman-teman yang lebih keren. Mereka udah pernah lomba ke luar negeri dan segala macamnya, they got scholarships dan masih banyak lagi. Tapi mungkin satu hal yang banyak orang miss adalah soal personality, dan menurutku itu sangat penting.
karakter gitu. Oke. Ini kita always talking about hardship. Kita bicara seberapa sulit dan seberapa kerasnya usaha kita untuk mencapai titik ini. Kalau aku boleh tanya nih soal benefit dari jadi seorang Mawapres, mungkin beside fame ya, karena itu mungkin agak pasti kayak kalau bisa jadi Mawapres tuh pasti kita dikenal oleh banyak orang. Tapi di luar dari itu apa sih benefit yang baru banget dirasakan setelah menjadi bagian dari Mawapres itu sendiri? Oke, mungkin the first benefit that I've had is now ya diundang sama teman-teman menjadi narasumber. Nah, aku sangat honored ya, karena kayak aku happy bisa sharing ke teman-teman mungkin dengan tips and trick yang ya at least mungkin 10% membantu ya. Kemudian juga aku merasa bahwa ini tuh bukan hal yang harus selalu aku banggakan, but it's the thing that I need to responsible of. Karena menurutku punya title ini tuh berat. Orang-orang tuh akan expecting much than before. Mereka akan kayak harusnya dia Mawapres dia bisa kayak gini dan lain-lain. Dan itu sebenarnya agak memberatkan ya, karena kayak gue harus selalu bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Tapi ya balik lagi it depends sama diri kita sendiri ya. Tapi kalau buatku setelah aku menjadi Mawapres, mungkin the benefit that I got itu pastinya relasi baru, kemudian bisa menjadi impact lebih baik untuk teman-teman sekalian. Kalau ada yang mau nanya sama aku soal Mawapres atau apapun, aku sangat bersedia untuk menjawab. Kemudian I think after I got that, aku bisa jadi orang yang lebih berguna aja sih untuk orang lain gitu. Kayak makanya aku sangat menunggu ya sebenarnya dari teman-teman untuk nanya-nanya soal apapun itulah pokoknya sama aku. Karena menurutku mungkin dengan title ini teman-teman jadi bisa lebih trust gitu kayak untuk nanya sama aku kayak gitu sih. Itu mungkin benefit yang aku dapetin so far ya, karena aku juga tergolong masih baru. Karena sebenarnya yang lagi aktif-aktif itu Mawapres yang 24 kemarin ini gitu. Tapi walaupun masih baru, impact-nya ke kita ini banget ya. Sangat terlihat, apalagi sangat inspired gitu. Ternyata kita bisa ikut banyak sekali lomba dengan sibuknya kegiatan akademik. Itu one of the most amazing thing yang aku dengar. Gak cuma malam ini, mungkin amazing thing yang aku dengar minggu ini atau mungkin tahun ini kali ya. Kira-kira dari kakak ada pesan gak sih khususnya untuk Maba 24 nih terkait yang mau berprestasi gimana sih caranya biar untuk baik di akademik maupun di organisasi gitu. Mungkin aku lihat ini kali ya, biar untuk Maba 24 gitu ya. Oke, untuk mungkin untuk teman-teman Maba yang 2024, I believe it won't be easy karena kalian masih di masa-masa transisi, masih banyak challenge yang harus kalian lalui, adaptasi dengan teman-teman sekitar, dan maybe it's gonna be so heavy for you. Karena di saat aku juga masih maba, aku sempat kepikiran untuk kayak, is this the thing that I really want gitu ya. Aku ragu dengan diri sendiri saat itu. Tapi ternyata setelah aku jalani semester demi semester, ternyata ada banyak banget hal yang sangat bisa kita explore gitu. Dan mungkin buat teman-teman maba 24 yang lagi mencoba ya untuk mau berprestasi dan ikut-ikut segala macam itu, try untuk do mapping. Mapping tuh paling penting. Setiap semester apa yang kamu mau capai. Let's say semester 1 kamu mau coba untuk beradaptasi dulu, that's totally okay. Kemudian semester 2 mau coba untuk join organisasi, terus juga mungkin trial error ya, kompetisi dikit-dikit, nah itu juga boleh. Terus mulai semester 3 udah mulai serius dong, udah mulai tahu lingkungan kampus seperti apa, pertemanan, your environment tuh kayak gimana, apakah mereka suportif atau tidak. Nah itu bisa kalian kaji di semester 3. Dan menurutku masa-masa aktif kalian tuh bisa kalian coba dari semester 2, 3, 4, sampai 5. Karena udah 6, 7, 8 tuh udah mulai akhir-akhir, itu udah mulai coba untuk setting goals ke arah karir. Jadi mungkin pas semester 2, 3, 4, 5 itu udah bisa mulai membangun diri ya, kayak personal building lah, apa yang kamu pengen coba untuk menjadi exposure-mu, kamu mau ikut lomba yang seperti apa, dan jenis apa sih yang kamu pengen coba accomplish. Nah itu dicoba di semester tengah gitu. Tapi udah mulai akhir-akhir 6, 7, 8, cobalah untuk lebih produktif ke arah karir. Jadi mulai coba look up for internships atau mungkin kegiatan yang memang bisa mendukung karirmu nantinya gitu. Jadi do mapping since now. Kalau misalnya aku dengar dari salah satu Mapres 3 yang Mbak Muti, aku juga sempat wawancara dia bilang buat vision board. Nah itu tuh menurutku penting. Setiap visi atau sesuatu yang kalian mau capai setiap semesternya itu penting. Memang gak mudah, tapi
sangat akan menguntungkan kita kalau misalnya kita kerjain, meskipun memang di dalam satu semester tuh ada yang nggak kalian capai, but that's okay dibandingkan kalian nggak buat sama sekali dan jadi tracknya nggak ke arah. Karena aku sendiri selalu buat accomplishment tiap tahun, apa yang pengen ku capai dan masih banyak lagi I made in one journal, dan menurutku itu sangat membantu karena setiap kali aku kayak demot, I will look back, ada satu loh yang aku belum coba, and it's gonna be a new motivations for me. Dan aku harap juga buat teman-teman Maba 24 dan juga buat teman-teman yang masih 23 gitu ya, jangan cepat nyerah dan terus mencoba, even though you think that it's not worth to try, coba. Karena menurutku kalau kalian coba, it means you try to practice. Kalian coba untuk latihan, untuk bisa oh ternyata ngerjain abstrak tuh kayak gini ya, ternyata ikut lomba presentasi tuh kayak gini, even though you are not winning at that time, tapi it's okay gitu. Karena kalau misalnya kalian nyoba terus, kan practice makes perfect ya, kata Sidu, buku Sidu kalau kalian baca di bawah. nah menurutku itu sih hal yang sangat penting. Jadi segala sesuatu yang mungkin kalian rasa kayak Kak Feli capai sampai sejauh ini lalala, itu tuh bukan hal yang instan, semua butuh perjalanan jauh dan berbatu dan berat lah ya pathnya. Tapi balik lagi yang aku kata, it's really worth to try. Jadi jangan lupa untuk mencoba, karena mencoba itu gratis gitu. Oke. Berarti mungkin kalau kita ngikutin kata platform hijau, coba aja dulu ya Kak. Coba aja dulu. Mungkin berarti pulang dari sini aku sama Aurin bakal langsung tulis kita mau apa tahun ini. Nice things. Untuk memotivasi diri juga. Jadi kalau udah mulai demot, langsung lihat, oh pengen ini langsung. Mungkin langsung ditempel di depan cermin kali ya. Tiap hari kita lihat nanti. Aku belum ngelakuin ini. Gitu ya. Betul. Mungkin dari kami itu aja kali ya Kak. Tadinya kita mau sampai subuh nih, cuma kebetulan tampaknya sudah sangat menjawab ya semua yang tadi disampaikan. Menjawab ya. Menjawab banget pastinya. Sangat insightful dan sangat elaboratif kalau boleh jujur nih. Sangat thank you. Jelas banget, even pertanyaan yang tadinya kita kira itu masih butuh menggali lagi, ternyata beneran dijawab selengkap itu. So we are very grateful to have you here. Thank you banget tentunya. Dan juga buat teman-teman yang nonton, thank you banget udah dengerin omongan kita, ocehan kita selama ini. And then maybe Aurin punya something to say, or maybe Kak Feli punya something to say as closing statement buat kita semua. Oke, mungkin terakhir banget ya. Kalau closing statement dariku ya, sebenarnya aku first of all sangat bersyukur bisa diundang ke podcast hari ini, dan semoga tahun depan nanti ada orang yang lebih inspiring lagi ya untuk bisa menjadi narasumber dan bisa menjadi teman-teman bisa jadi salah satu role model lah buat teman-teman nantinya. Mungkin kalau akhir kata dariku, I'm very grateful and thankful to be part of FST family dan juga diundang di podcast hari ini because it's my first podcast. My god. My second podcast ya. My first podcast in university, tapi second podcast kalau secara keseluruhan gitu. Jadi aku sangat bersyukur dan awalnya juga sangat grogi, tapi I'm very thankful, dan I hope teman-teman setelah mendengarkan ini try to reach me out gitu ya, lewat apapun, sosial media, LinkedIn atau apapun, that's okay, karena I'm very open kalau misalnya kalian mau coba tanya soal apa yang mungkin sudah aku lakukan sebelumnya gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita mau tanya apa-apa bisa langsung 911, one call away. Silakan. Oke. Mungkin sekali lagi kita ngucapin terima kasih banyak banget buat Kak Feli udah bersedia untuk mengisi podcast kita hari ini. Dan kita juga berharap untuk para audiens yang dengerin atau nonton video ini, untuk semoga video ini tuh sangat beneficial buat teman-teman, mungkin bisa meningkatkan motivasi untuk mengikuti berbagai lomba dengan tetap mempertahankan akademik, dan siapa tahu bisa jadi mawapres juga bareng Kak Feli. Amin, ditunggu ya. Ditunggu. Teman-teman semuanya ditunggu. Oke. Mungkin itu aja. Aku Sugar. Aku Aurin. Kami pamit diri. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for having me. Thank you so much.